Alam Yichen masih terlalu rendah. Meskipun kecepatan kultivasi Qin Yichen sangat membuat iri bagi mereka yang telah melihatnya, mengapa tidak iri? Kekuatan yang ditampilkan juga sangat diakui, dan itu adalah kebencian komunitas. Tetapi dalam analisis terakhir, ranah masih cacat. Sejujurnya, Wu Yuan sedang mempertimbangkan apakah akan membuka kompor kecil untuk Yichen. Masalahnya adalah kultivasi Raja Abadi membutuhkan sumber daya yang besar, terlalu sedikit untuk digunakan. Bukannya tidak ada pertempuran, atau dia terlalu miskin. Meski pertempuran sudah di depan, dia masih bisa mendapatkan harta karun. Tetapi jika Anda memberi terlalu banyak, biarkan orang lain melihat dampaknya tidak baik. Tahukah Anda, seperti Yan Ying Haoyu dan komandan lainnya yang sedang duduk di suatu daerah penaklukan, mereka setia, dan bahkan nenek moyang mereka menumpahkan darah padanya. Dan dia harus memegang semangkuk air. Tapi setelah mengatakan itu, jika ada syaratnya, mengapa Zhan Wuyuan tidak ingin semua orang memberi hadiah ulang? Dalam analisis akhir, itu masih lebih baik dari sebelumnya. Tetapi pada saat ini, Zhan Wuyuan mendengar suara di luar aula, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Apa yang terjadi di sini? Yichen akan datang begitu cepat? Bukankah terluka oleh Purple Prison Angwis? Tapi itu tidak benar. Dalam waktu sesingkat itu, dengan kekuatan Qin Yichen, tidak masuk akal untuk kalah begitu cepat. Lagi pula, prajurit abadi dan abadi tidak tercakup. Apakah takut untuk tersentak? Zhan Wuyuan menggelengkan kepalanya sedikit, dan dengan pengetahuannya tentang karakter Qin Yichen, yang terakhir bukanlah orang seperti itu. Akibatnya, perawakan Zhan Wuyuan muncul. Begitu dia melangkah keluar dari aula besar, dia melihat pemandangan mata besar Luli dan Ziheian menatap mata kecil. Apa yang terjadi? Luli melihat ini dan buru-buru memberi hormat menjelaskan. Yang mulia Mingjian, roh abadi ini tidak memiliki perlawanan sama sekali. Jadi dia mengakui bahwa Yichen adalah yang utama. Dan akhirnya akan mencurigai spekulasi orang ini. Tetapi Lei Lao dan Yichen tidak akan percaya. Zhan Wuyuan mendengar ini. Matanya bergetar. Tatapannya melirik. Wajahnya tidak bisa tidak berubah. Apa yang istimewa tentang dia adalah bahwa Qin Yichen dan roh abadi menolak untuk menerima satu sama lain. Dan bahkan Qin Yichen mungkin tertegun. Tetapi siapapun yang memikirkannya, roh abadi mengenali guru dengan sangat cepat. Saya harus mengatakan bahwa setiap kali Qin Yichen melakukan sesuatu, dia bisa melampaui harapan. Bahkan reaksi pertama Wu Yuan, seperti Luli, langsung dingin dengan lampu pompa, menatap penjara ungu. Untuk sesaat, Qin Yichen merasakan paksaan yang mengerikan yang membuatnya sulit bernapas, dan jiwa-jiwa Ziyin bahkan lebih bisa dibayangkan, dan dia langsung jatuh, tidak bisa bergerak sedikit pun. Apakah kamu benar-benar kembali ke Yichen? Suara Zhan Wuyuan terdengar dingin. Ini bukan lelucon, dan bahkan terkait dengan keselamatan Qin Yichen. Ada roh abadi yang akan mengkhianati Tuhan kapan saja, dan setara dengan pisau yang tiba di punggungnya kapan saja. Konsekuensi berbohong. Kamu harus tahu, di bawah paksaan jiwa Ziyin, tubuhnya gemetar, tapi dia tetap menundukkan kepalanya. Terlihat masih takut berperang. Namun, hati Zi Yuansen masih sangat terpukul. Sungguh aneh, tidak ada yang percaya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, itu adalah roh abadi yang ditangkap dari alam, dan pertempuran itu pasti mencurigakan. Menantikan jiwa gelap penjara ungu, ada pandangan lain dari ketulusan dan kesetiaan, tetapi yang pertama tidak bisa menahan paksaan. Sepertinya tidak berpura-pura, mata Zhan Wuyuan seperti obor, jika dia bisa menembus segalanya, tapi dia tidak bisa melihat petunjuk sedikit pun, bahkan dia merasa ada yang salah dengan penjara ungu itu. Luli penuh dengan hal-hal yang tidak dapat dipercaya, bukankah yang mulia? Orang ini serius. Yichen, jangan bilang kau memiliki kekuatan seorang raja. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Dia tidak memiliki roh raja. Tetapi roh sejati dari keturunan naga sejati masih ada. Zhan Wuyuan hanya bisa melirik. Yichen, Anda memberitahu Kaisar dengan jujur. Bagaimana Anda menaklukkan roh abadi ini? Dapat dilihat bahwa Zhan Wuyuan tidak memiliki lelucon sedikit pun. Qin Yichen terasa hangat di dalam. Apakah itu mantan atau Luli? Alasan mengapa dia curiga adalah karena dia masih peduli dengan keselamatannya. Namun, Qin Yichen tahu bahwa True Dragon Bloodline tidak dapat diberitahukan kepada siapapun dengan mudah. Dia hanya ingin Zhan Wuyuan mengkonfirmasi. Saat ini, dia tidak khawatir dan harus mengarang alasan. Tepat menurut Yang Mulia, memadatkan kekuatan abadi dan esensi darah. Pada awalnya, orang ini benar-benar tidak meyakinkan saya, tetapi junior ada di tangannya, dan dia menggunakan teknik abadi untuk mencegah serangan pencegahan. Orang ini takut pada saat itu, sesederhana itu. Dia mengerutkan kening tanpa perlawanan. Dia tahu tentang teknik abadi Qin Yichen, dan dia mengajarkannya sendiri, tanpa penjelasan lebih lanjut. Dan dia juga bertanya kepada Ye Rui tentang mereka nanti, dan tidak mudah untuk membuat teknik abadi Wenzong. Qin Yichen sedikit tertekan. Apakah ini masih sederhana, Yang Mulia? Saat itu,
Junior mempertaruhkan banyak hal untuk menang. Saat berbicara, Qin Yichen tidak lupa menatap jiwa Ziyun, bukankah? Jiwa penjara ungu mengangguk terus-menerus. Meskipun saya tidak tahu mengapa tuannya berbohong, tetapi tindakan itu dilakukan. Dan ketahuilah bahwa bahkan sebelum kematian jiwa penjara ungu, naga sejati tidak lagi didominasi oleh surga dan bumi. Jadi merupakan kejutan untuk bertemu dengan penerus garis keturunan naga sejati. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Qin Yichen memiliki masa depan yang cerah? Untuk jiwa Ziyin hari ini, apalagi serangan balik Qin Yichen, itu untuk membuatnya mengenali Lei Gongming sebagai yang utama. Itu tidak mau, bahkan sama tanpa pertempuran. Lagi pula, meskipun battlefield kuat, itu bisa berarti sesuatu untuk itu, tetapi tidak dapat disebutkan secara setara dengan True Dragon Bloodline. Berhenti sejenak, Qin Yichen juga berkata, selain itu, saya katakan, Junior berpikir bahwa bakat dan potensi bawaan tidak kalah dengan yang lain. Ikuti aku, masa depan akan lebih buruk dari dunia. Kata-kata Zi Yuansun sangat setuju, tetapi segera mengangguk. Zhan Wuyuan mengernyit sebentar, tapi kewaspadaan di hatinya perlahan menyatu. Jika Anda memikirkannya, ada pencegahannya. Bahkan jika dia dapat menemukan kesempatan untuk membalas Qin Yichen, dia akhirnya harus dikuburkan untuk yang terakhir. Alih-alih menerima kenyataan, Qin Yichen malah tunduk. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Qin Yichen, mungkin tidak cukup untuk mengikutinya. Setelah hening sejenak, saya melihat Zhan Wuyuan dengan acuh tak acuh berkata, bagaimanapun, saya telah mengakui Anda sebagai tuan, dan Anda harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Demikian pula, karena Yichen telah menjadi tuanmu, kamu harus membantunya di masa depan dan mengerti. Apa kamu di sana? Jiwa Ziyin bergetar, dan sekali lagi dan lagi mengangguk, bahkan tanpa komando pertempuran. Itu mengikuti Qin Yichen. Lagi pula, sekarang dan Qin Yichen dapat digambarkan sebagai kemakmuran bersama dan kemakmuran bersama. Dan hanya jika kekuatan yang terakhir meningkat, ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan esensi darah. Kedua lulu menyerah, tetapi ketika yang pertama mencuri energi pedang, dia masih ingat untuk marah dan berkata, jika kamu berani membuat rencana yang salah, aku akan membunuh sisikmu. Zi Yuansun tidak menunjukkan kelemahan, dan menoleh ke belakang. Jika bukan karena hubungan Anda dengan tuan rumah, saya akan takut pada Anda. Masalah roh abadi akhirnya berakhir, tetapi hasilnya tidak terduga. Tetapi mereka semua sangat bahagia. Dari perspektif Lei Gongming, mengapa ini bukan kinerja kekuatan Qin Yichen? Lagi pula, melihat roh abadi, setidaknya dia tidak puas dengan Luli. Pada saat ini, dia tidak melihat pertempuran dan kehilangan tangannya. Yichen, kemarilah, Kaisar ingin memberitahumu sesuatu.